Welcome to Pomage, podcastnya Image. Hai Pomagers, Halo. balik lagi nih sama aku Dini. Dan aku Nabil. Nah, kita ada di Bincang Alumni episode 2 nih. Iya, jadi Hari kita ini kita bakal bahas apa nih, Bil? Nah, jadi di Bincang Alumni episode 2 ini kita bakal ngebahas tentang ya permanajemenan lagi lah. Bener Nah. nih, lebih tepatnya itu judulnya Get to Know About Career in Marketing. Nah, gitu ya. marketing lah, pemasaran Iya, pemasaran gitu nih, Bil. Tentang pemasaran. Cocok banget soalnya kita baru aja belajar kemarin manajemen marketing gitu ya, Bil ya. Iya, kemarin kita ada mata kuliah manajemen pemasaran. Iya. Pemasaran marketing. Iya, marketing pemasaran ya, Pemasaran. bahasa Inggris ini. Dosennya siapa dosennya? Dosennya kita Prof Panes. Iya, Oh, Prof Prof Panes. Panes. Iya. Panes. Panes. Oke. Oke, mungkin kita kenalan dulu kali ya Iya sama nih, soalnya ada narasumber spesial nih. yang mana ini berhubungan sama pemasaran. Pemasaran. Otomatis kita harus lebih tanya kepada ahlinya gitu kan. Biar gak salah tangkap Iya. gitu ya. Oke, mungkin kita langsung aja undang gitu narasumber kita Ada pada Kang Kang Aditya. Boleh disapa Oke. Pomagers ya, Kang. Halo Pomage ya, perkenalkan saya Aditya Pratama Imansyah. Saya angkatan 2014 dan kebetulan juga waktu kemarin konsentrasi itu saya ngambil manajemen pemasaran. Jadi cocok lah ya sama temanya. Cocok Cocok banget, banget. Kang. Oke, kalau boleh tahu nih, Akang sekarang sibuknya ngapain gitu ya? Kesibukannya apa nih, Kang? Kesibukan sehari-hari. Ya. Kalau kesibukan sehari-hari saya itu sekarang kerja. Kerja di PT Sayap Mas Utama di Wings. Wings. Oh ya, itu perusahaan terkenal lah. Iya nih. Kalian tau nggak ini kayak mie sedap? Iya. Kayak gitu. Iya, Udah tahu. mungkin Floridina. Oh iya. Floridina. Ya pokoknya mah produk-produk yang udah terkenal lah. Iya, Yang nggak asing gitu yang ya. sering di kita lihat di Indonesia. Indomaret kayak gitu, Alfamart Iya, ya. bener. Betul. Iya. Nah, terus berarti Akang kerja di Wings ini sebagai apa nih, Kang? Iya, Kalau boleh tahu. Kalau saya di Wings itu sebagai sales supervisor. Sales Ah, supervisor. Nah, sales supervisor di divisi Frozen. Oh, Gitu. Jadi kan ada dua divisi nih kalau di Wings kebetulan. Iya. Jadi ada divisi dry, ada divisi Frozen. Kayak gitu. Kalau boleh tahu nih kan Akang tuh sebagai supervisor gitu. Supervisor. Nah, peran Akang tuh di situ sebagai Sebagai- apa? iya. Terus ngapain lah gitu? Soalnya kan kita bisa dibilang sedikit awam gitu ya tentang Iya. supervisor ini. Soalnya yang aku tahu tuh di dalam manajemen itu ada 3 manajer maksudnya. Ada top, ada middle, sama low gitu. Oh. Kalau nggak salah ya. Dan supervisor ini kalau nggak salah di yang low gitu ya kalau nggak salah. Di middle. Oh, middle ya. Middle. Oh, berarti kita Berarti yang salah. Kita salah nih. Kita masih kurang nih Iya, namanya. masih, soalnya baru kemarin banget gitu dibahasnya. Ya, Jadi boleh kayak dijelasin masih- lah Kang itu Boleh, supervisor mungkin tuh dia ngapain dijelasin. gitu. Nah, kalau sales supervisor ini sebenarnya ada di middle management ya. Oh, Kalau yang aku tahu nih, sorry nih kalau ada salah ya, koreksi aja. Itu ada di middle management. Jadi kalau si tupoksi sales supervisor ini sebenarnya cuman leading a team. Leading a team buat mencapai goalnya perusahaan, targetnya perusahaan. Jadi sebenarnya dulu waktu saya di Image pun saya sebagai core man nih. Dulu jadi koordinator mentor. Nah, Keren. sama aja sebenarnya fungsinya itu, jadi leading a team kan core man pun. Cuman untuk sales supervisor ini ya leading a teamnya ada targetnya dari perusahaan. Yang dimana si target ini adalah omset perusahaan kayak gitu. Terus ya selain leading a team, si sales supervisor ini juga ya kayak banyak inilah ya, harus banyak menghafal area Nah, pastilah itu. gitu. Karena kan si sales supervisor ini dia punya area nih. Dia juga harus punya pemahaman tentang area yang di cover gitu. Mungkin itu sih ya, mungkin sedikit gambaran ya. Oke. Nah, Ya nggak jauh-jauh dari kata memimpin lah ya Kang ya. Iya. benar. Oke. Dulu Lanjut. tim. Nah, mungkin mau nanya lagi nih kayak latar belakang kenapa akhirnya Akang milih kayak pekerjaan sebagai Sales sales supervisor gitu. Iya. Kayak kenapa nih? Hmm. Mungkin apakah memang minat gitu atau gimana? Ini mau jawaban jujur atau jawaban yang pencitraan? Kayaknya yang lebih seru yang Iya, pencitraan. Pencitraan Iya. atau jujur? Ya dua-duanya Oh, boleh lah. dua-duanya Menurut sih, Kang. Akang yang lebih baik disampaikan mungkin. Yang lebih baik saya sampaikan. Nah, sebenarnya ini biar jadi sharing-sharing aja buat Boleh, teman-teman semua juga. Dulu kan namanya orang baru lulus ya, pasti semua perusahaan itu di-apply
Iya, gitu kan. Saya aja mungkin kurang lebih nge-apply sekitar 70 perusahaan. Wih, Wow. pasti sih harus banyak. Iya sih, harus sebanyak Wah, mungkin udah, kayaknya. pokoknya apply aja tuh, buang-buang CV kan. Hmm, Nah, terus kalau saya itu dididik sama orang tua nih, ini sedikit sharing ya. boleh. Itu tuh jadi bankir sebenarnya. Banker. Nah, Bankir. ya kerja di perbankan lah, Oh iya. kayak gitu, atau enggak di BUMN kan. Nah, cuman ya mungkin karena udah takdir lah ya, jadinya masuk ke FMCG, terus divisinya selling dan marketing gitu kan. Oh berarti pas banget sama kayak peminatannya ya tadi Akang bilang. Kayak gitu, pas banget nih sama peminatan. Jadi waktu pas apply itu kan sebenarnya ada beberapa posisi di Wings juga. Ada posisi kayak KPL namanya tuh, koordinator promosi lapangan. Oke. Terus ada juga RAS. Nah kalau RAS ini regional account supervisor. Jadi RAS ini tuh dia handle kayak Alfamart, Indomaret, Jogja kayak gitu. Pokoknya dia handle modern trend, toko-toko modern. Supermarket lah. Betul, supermarket. Nah, kalau di situ waktu itu saya lihat ada sales supervisor. Nah, dengan deskripsinya kayaknya lebih general kan kalau si sales supervisor ini. Jadi deskripsinya yang tadi dibilang, leading a team buat mencapai goal. Terus channel itu mungkin apa ya bahasanya? Kayak ada Koneksi. channel, bukan, kayak toko kelontong, ada supermarket. Oh. Nah, kayak itu ada dua perbedaan, ada toko kelontong, Iya, ada ada GT, ada supermarket. Oh iya. Nah, kalau si sales supervisor ini, khusus yang frozen, dia tuh pegang keduanya. Jadi pegang Alfamart, pegang GT juga, kayak toko kelontong, sembako, ya kayak grosir lah ya. Iya, kalau iya. kita Berarti lebih luas gitu ya. Lebih Luas, luas. di umum. Nah, di situ saya coba kayaknya ini mau challenge yang ini deh. Kayaknya ya lebih menarik aja gitu kan secara deskripsi. Di apply, ternyata masuk. Keren. Keren sih. Ya mungkin mau nanya juga gitu. Menurut Akang kemampuan apa sih yang paling penting dalam pekerjaan sales supervisor ini gitu? Oh, Dan yang harus kualitas dimiliki. apa yang harus dipertahankan Iya, gitu ya, biar kita bisa sukses ya lah gitu biar sebagai bisa sales supervisor. penjualannya laku gitu. Iya. Ya, gimana gitu? Sebenarnya skill ya, lebih Skill, ke ya. skill. Skill yang dibutuhin tuh pertama sih leading a team. Pasti Ya, leading a team itu is a must sih kalau menurut saya. keharusan. Keharusan. Karena kalau misalkan kita sendiri nggak bisa ngontrol tim, ya pasti bakal carut marut gitu kan hasilnya. Bakal nggak sesuai dengan ekspektasi dari perusahaan. Lalu yang kedua juga skill komunikasi. Nah, komunikasi ini penting. Jadi ya kan setiap hari nih misalkan saya visit kunjungan ke toko-toko itu minimal ada 20 toko sehari. Waduh. Berarti kan saya ketemu 20 orang dengan karakter yang berbeda. Bener. Misalkan ketemu orang Batak, ketemu orang Sunda, ya pernah juga ketemu orang India, toko-toko saya ada. Wow. Bermacam-macam. Kayak beda-beda gitu ya. Iya, komunikasi itu penting. Terus sebenarnya yang paling penting, yang menurut saya paling penting itu adalah decision maker. Benar-benar. Nah, decision maker kita itu harus benar-benar apa ya? Istilahnya jangan sampai ngasal. Kita tuh harus pikirin, harus pertimbangin. Kalau misalkan kita ngambil keputusan A nih, ini impactnya apa sih buat perusahaan? Buat tim apa impactnya? Kalau misalkan kita ambil B, ini tuh ada yang dirugikan nggak sih? Entah itu perusahaannya, entah itu tim kita, entah mungkin itu customer kita kan, sebagai toko yang kita kasih barang gitu kan. Nah, ini tuh harus benar-benar kita pikirin. Gitu sih. Itu 3 poin menurut saya skill yang wajib ya. Yang wajib ya. Leading, komunikasi sama decision maker. Kayak Kayak gitu. bener ternyata ya pas yang kayak di kuliah tuh sering dibahas tuh Iya. itu penting, ternyata beneran penting gitu ya. Pastilah, kan kita manajemen lah pasti Iya, berhubungan. Pasti berhubungan. Ya, mungkin mau nanya lagi nih, kan kalau dalam pekerjaan tuh pasti kan ada targetnya gitu tadi Akang bilang kan. Nah, gimana kalau cara Akang buat nyapai target itu gitu? Ada nggak sih tips and triknya gitu? Tips and trick, sebenarnya kalau tips and trick ini kita lihat trend market ya. Nah, kita lihat trend market. Nanti kalau misalkan trend market kita cenderung turun nih di bulan September ceritanya. Trend market kita itu turun di bulan September. Nah, kita itu harus cari gimana sih solusi yang paling baik. Entah itu kita jual dengan melakukan promosi. Biasanya kan kita ada pengajuan promosi juga ya. Kalau misalkan kita lagi butuh promosi, kita pasti ngajuin ke atasan kita, Pak ini barangnya tolong dipromo dong. Kayak gitu. Tujuannya ya biar itu capai targetnya.
Oh berarti yang promo-promo tuh dari Ya, promo itu penting. supervisor ya? Iya. Iya. Promotion. Promosi. Promotion. Ya. Ya Promotion biar itu penting. tetap up to date juga gitu ya terhadap tren yang sekarang. Jadi harus tren, ya follow the trend aja. Oke, mungkin aku sebenarnya kepo gitu ya. Kalau boleh tahu Akang udah berapa lama sebagai sales supervisor gitu? Saya 3 tahun. 3 tahun. Dari Berarti 2019. 2019 sampai sekarang ya. Nah, pasti ada beberapa pengalaman yang menurut Akang tuh paling menarik atau paling berkesan yang bikin susah buat dilupain gitu sebagai sales supervisor. Apalagi selama 3 tahun gitu 3 ya. tahun gitu ya. Itu waktu yang menurut Lama saya sendiri gitu. lama banget lah, bukan Iya, lama gitu. pisan. Ya, lama banget gitu. Menurut Akang ya pengalaman apa gitu yang paling berkesan? Pengalaman paling berkesan, mungkin saya ceritanya 2 kali ya. Boleh. Boleh. Jadi pengalaman yang pertama ini yang paling berkesan menurut saya, dulu itu saya waktu pas masuk awal banget nih, saya tuh benar-benar dapat area yang masya Allah jeleknya gitu kan. Secara omset jelek, wah secara targetan tinggi. Tapi bener kan kalau misalkan kita dapat area yang kering nih ceritanya kan, manajemen nggak mau tahu. Misalkan target 800 juta, tapi pencapaian saya itu cuma mentok-mentoknya di 500 juta. Nah, seiring berjalannya waktu, terus banyak hal yang kita perbaikin secara internal, terus toko-toko kita juga kita maintain. Itu ya alhamdulillah di 2021 kemarin KPI saya tuh bisa sampai 5 besar nasional. Wais. Naik tuh. Berarti. Dari paling ya mungkin sekitar dari peringkat 21 gitu kan. 21 dari 30 itu kan bottom banget istilahnya Iya. kan. Iya. Ya akhirnya bisa capai sampai 5 besar. 5 besar. Yang besar. Berarti mengalahkan perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Ih banyak Belum, gitu. kalau dikalahin. Oh, belum ya? Dikalahin cuma. Siapa yang bisa tahu? Iya. Gitu tadi Itu itu cerita yang pertama. satu. Iya, Nah, Yang kedua aja cerita boleh, yang kan? kedua ini kan kalau kita bisnis jual beli ya, otomatis kita itu masuk kan ke toko-toko. Terus untuk di Glycowing sendiri kan kita tuh naruh aset kan. Iya. Naruh aset berupa showcase, freezer. Jadi taruh di toko, selama toko itu berjualan ya kita kasih pinjem. Nah, cuman ada kalanya toko ini istilahnya dia apa ya? Ya punya niatan buruk lah ya. Showcase-nya itu dibawa kabur. Waduh. Dibawa Dicuri kabur. ya. Ada masalah itu mas. Dicuri, sampai dicuri. Itu showcase sampai pernah dibawa ke, kan saya cover di area Cileunyi tuh. Si tokonya di area Jatinangor. Ya deket. Deket aja. Dibawa kabur sampai ke Jawa. Wow. Bayang Jauh banget. Keren ya. ke Jawa, Curi. seriusan. Perbatasan Banjar tuh ke sana. Mau dibawa kabur ke sana. Akhirnya di situ saya koordinasi kan sama polisi, koordinasi itu. Ya intinya ujung-ujungnya sih bisa dapat lagi tuh showcase. Nggak jadi Pasti panjang ya. dicuri. Wah, panjang banget. Panjang itu. banget itu. Banget. Pantesan ceritanya berkesan. Iya berkesan sih Berkesan. bener sih. Nambah satu lagi dong. Boleh Kak. Boleh ya? Boleh Kak. Nah, sama ada nih satu lagi case. Jadi si toko-toko ini tuh berdekatan ceritanya. Ada di daerah Rancaikek. Nah, jadi si toko A sama si toko B ini jaraknya mungkin sekitar 50 meter. Nah, ini nih masuk ke manajemen konflik. Ya. Wih, manajemen konflik. Menkon ya. Ya. Nah, manajemen konflik. Jadi ya mau gak mau itu sampai mau berantem tokonya sama saya. Toko si A ini mau berantem sama saya. Kenapa sih lu malah didaftarin lagi? Udah tahu kan di sini ada yang jualan gliko. Nah kan kalau perusahaan istilahnya selama dia mau berjualan toko-toko itu ya pasti kita provide, kita kasih kan. Iya. Nah perusahaan nggak mau lihat nih mau itu berdekatan mau sebelah-sebelahan tetap itu harus kita garap. Betul. Nah akhirnya ya udah saya ngobrol sama toko ya gimana pun caranya baik-baikin ya bisa luluh lah. Akhirnya Walaupun luluh. ujung-ujungnya ribut juga. Tapi nggak Tetap ada sampai ribut berantem. ya. Heeh. Ya kayak gitu itu sih ya pengalaman berkesan 3 berarti ya. Iya, 3 berarti banyak Mantap. ya. Banyak banget lah Iya, kayak dalam memang 3 tahun. selama 3 tahun sih ya wajar gitu ya. Berarti setahun 1. Setahun satu. Berarti tahun depan mungkin ada Ada lagi. lagi. Pasti. Oke, Kita mau, lanjut kali. mau nanya lagi nih, kayak kan tadi udah diceritain kayak pengalaman yang berkesan nih kan, terus kayak pasti ada aja nih tantangan-tantangan yang dihadapi gitu. Nah, gimana cara Kang ngehadapin tantangan itu gitu biar bisa nyelesainnya gitu? Mungkin aku mau tanya lagi nih tantangan apa dulu ya? Mungkin kan ada tantangan tuh dari eksternal, ada juga internal. Nah, mungkin Nah. lebih ke internalnya dulu deh. Iya, Bang. Soalnya kan internal tuh merupakan yang terpenting dulu gitu karena kita bekerja sama Iya, sama dari internalnya juga gitu. Nah, mungkin masalah internal dulu boleh. Kalau internal ini biasanya sama tim sendiri kan. Iya. Jadi kalau misalkan sama tim ini, taruhlah kita ada problem sama sales yang secara KPI ya key performance indicator kalau istilahnya tuh rapotnya lah. Iya.
Nah ini tuh jelek. Nah ini kita cari tahu dulu nih, kenapa bisa jelek. Ya apakah ada problem tertentu dengan sales ini, apakah memang areanya jelek. Nah itu kita harus cari tahu dulu. Ya si asal usulnya tuh kenapa sih bisa jelek. Kalau misalkan dari areanya jelek, oh berarti oke, itu udah urusan eksternal. Nah kalau misalkan di internal, ini kan berarti lebih ke pribadi Ya, pribadi pribadi. timnya. Nah di situ kita harus coaching secara langsung itu sama si orang yang lagi ada problem ini. Nah apakah banyak pikiran atau gimana gitu kan bisa jadi. Jadi si orang itu ke distract lah, yang harusnya dia bisa capai target kan, target perharinya kayak gimana. Cuman dia nggak fokus kerjanya, terus ujung-ujungnya jadi berantakan. Kayak gitu. Istilahnya kita harus coaching. Nah, Coaching, Oke, catat. coaching ya. Oke, Kayak gitu. itu berarti itu dari internalnya. Gitu. Kalau eksternalnya Kalau gimana? eksternalnya apa? Kalau eksternal, problem eksternal ya. Iya. Nah, biasanya kalau problem eksternal itu hubungannya sama supplier yang lain. Oh. Ya. Sama supplier yang lain atau mungkin dengan perusahaan yang lain. Contoh lah kayak misalkan dengan Alfamart. Iya. Pernah tuh ya istilahnya ini lebih ke kerjaan langsung ya. Iya. Jadi sharing-sharingnya. Jadi di Alfamart ini pernah ada problem dia nggak keluar PO. PO itu purchase order. Iya. Jadi kalau misalkan kita mau order nih, itu harus ada PO-nya. Pasti. Nah ini si PO-nya tuh sering nggak muncul waktu awal-awal. Nah otomatis jadi problem kan. Kita dimana kita butuh omset, tetapi hal yang bisa bikin omset tuh nggak ada. Iya. Nah ini harus langsung koordinasi. Nah itu yang tadi saya bilang kenapa komunikasi itu penting. Penting. Berarti lebih ke arah kita nanggulangi itu lebih ke arah komunikasi Iya, gitu ya. komunikasi. Yang harus dikedepankan lah gitu. Komunikasi itu penting. Komunikasi penting. Nah mungkin aku mau nanya lagi nih, mungkin lebih ke Akang pribadinya gitu. Akang berpengalaman sebagai sales supervisor itu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Nah, kalau boleh tahu impact apa sih yang Akang dapat sebagai sales supervisor? Mungkin lebih kayak dapat skill Dapat apa, skill ya apa mungkin gitu. kayak gitulah gitu. Sebenarnya banyak banget ya. Pasti banyak. Nah, banyak banget yang saya rasain ya. Terutama kalau misalkan kita sedikit flashback dulu nih. Flashback ke masalah waktu saya kuliah. Saya kan lebih introvert ya orangnya. Ya introvert lah. Nah, dengan saya jadi sales supervisor ini, secara nggak langsung saya dituntut kan buat jadi Terjun extrovert. lapangan. Buat langsung ke lapangan, setiap hari ketemu orang, setiap hari harus ngobrol sama orang, kayak gini lah istilahnya kan. Nah, salah satunya yaitu tadi dari komunikasi juga secara nggak langsung karena berupa paksaan kan ya. Tuntutan lah. Nah, tuntutan itu secara skill juga ya saya rasa nambah lumayan. Terus apalagi tuh tadi tuh? Tadi apa? Jadi, Jadi introvert jadi dari- extrovert. dari- Nah, Iya. dari introvert Iya, jadi mungkin extrovert. ada lagi nggak yang Dari akan skill dapat yang gitu? Akang- Banyak Yang sih. akan rasain gitu. Banyak banget. Banyak banget. Kayak tanggung jawab juga. Oh, pasti. Oh, Ya iya. itu jadi lebih bertanggung jawab. Karena kan istilahnya dulu kita kalau di image leading a team itu cuman tim mentor ya. Mentor Iya, kan mentor. istilahnya nggak ada yang perlu dicapai, target perusahaan nggak ada. Iya. Ya mungkin kan kayak sounding udah image aja gitu kan. Nah, kalau di perusahaan ini kita tuh jadi targetnya misalkan 2M 1 bulan. Aduh. Berarti kan kita punya tanggung jawab yang lebih. Kita tuh merasa, oh ini perusahaan udah ngasih amanah nih. Ya jadi kita harus lebih bertanggung jawab. Nah dari tanggung jawab ini memunculkan ide-ide kreatif. Itu muncul lagi tuh. Nah ide-ide kreatif ini sama aja nih dulu ya belum mungkin nggak sekreatif sekarang lah ya. Nah kalau misalkan sekarang pasti bakal muncul lagi nih, lebih muncul lagi sih ide kreatif itu. Kayak gitu. Oke. Banyak sih ya kalau misalkan dijabarin Iya, kayak hanya bisa 1 episode gitu. Iya, jangan. Bisa nambah 3 episode. Ada season nanti ada seasonnya kalau gitu ya. Iya, oke. Mungkin aku mau nanya nih, kan kalau dari yang aku dengar nih ada kayak stigma-stigma yang tersebar di masyarakat gitu. Kalau kayak sales itu baru digaji kalau udah nyampe target gitu. Nah, yang stigma ini tuh yang bikin kayak apa ya, masyarakat tuh kayak ngehindarin pekerjaan ini gitu. Pekerjaan sales ini gini. Kalau menurut Akang sendiri kayak si stigma ini bener gak sih atau gimana gitu tanggapannya, Kang? Nah, mungkin kalau kita bicara stigma, kita balik lagi nih ke perusahaan ya. Mungkin culture budaya di perusahaan lain ada yang seperti itu. Nah, cuman kalau di Wings ini sih enggak. Jadi tetap kalau misalkan kita enggak capai target pun, ya tetap kita digaji tanpa ada pengurangan gaji. Nah, ini juga jadi info juga buat teman-teman. Jadi enggak semua perusahaan bahwa kalau misalkan kita udah target nih,
terus kita nggak capai targetnya, tapi dengan reason yang jelas ya. Hmm. Misalkan ada kendala apa, itu tetap kok gaji kita dibayarin. Jadi kalau stigma yang ada di masyarakat kayak gitu, menurut saya sih sedikit kurang tepat ya. Iya. Ya mungkin sebagian kecil ada, tapi mostly enggak lah. Iya Tidak sih. seburuk yang Iya, nggak orang katakan seburuk lah. itu gitu ya. Tidak jadi. semenakutkan itulah. Takutnya kan orang-orang juga kayak misalnya saya sendiri gitu, sales tuh yang biasanya ngejual di mall gitu, yang nawarin Iya. produk gitu kan, Hmm. kayak gitu kan ya Iya, pikiran betul, aku gitu. stigmanya. Stigmanya mungkin apa yang udah disampaikan Kang Adit ini membuka pikiran Iya, kita gitu, gitu, kalau kayak misalnya jadi sales selalu itu berpikir buruk. nggak kayak gitu. Iya. ya. Kayak gitu. Nah mungkin next pertanyaannya lebih ke gini sih. Menurut Akang kriteria apa sih yang cocok buat seseorang itu jadi seorang supervisor gitu, apalagi salah supervisor gitu, dan menurut Akang ini kan kita masih mahasiswa gitu. Nah, apa yang harus disiapkan buat kita biar bisa kayak Ya, gitu? siapa tahu habis nonton episode ini tertarik buat Iya. kerja jadi sales. Nah, ya. ya siapa tahu gitu. Gimana tuh Kang? Mungkin yang pertama itu leadership ya. Mm. Nah, kan ada yang bilang leadership itu kadang terlahir, sifat yang muncul terlahir. Nah, itu enggak sih. Leadership itu kita bangun, ya kita pelajari. Ya, itu leadership penting. Ya, terus juga komunikasi yang tadi saya bilang. Ya. Ya, komunikasi itu penting, terus decision making itu penting juga. Nah, jadi ya intinya mungkin tiga poin itulah yang paling Poin. penting menurut saya. Kayak gitu. Coba apa aja tuh? Komunikasi, leading. Pertama leading dulu. Leading, Leading, iya, pasti leading. sebagai manajer lah, pasti Iya, harus harus leading. Belum manajer. Oh, belum. masih Baru supervisor. supervisor. Ya, maksudnya dalam lingkup leading lah Manager, pasti. iya. Ya, leading, terus komunikasi, itu yang paling Komunikasi, penting. Dan satu lagi decision maker, decision making, Decision pengambilan keputusan. Iya, Pengambilan betul. keputusan. Nah, Pengambilan itu keputusan. yang harus kita asah terus. Karena tiap hari tuh pasti ada problem yang butuh decision making secara cepat. Ya, Kayak gitu. situasion, insidental lah gitu ya. Insidental. Iya. Nah, itu tuh wajib apa ya? Kalau secara ininya kita harus benar-benar secara apa ya? Secara feeling. Secara feeling tuh gue kalau misalkan mau ngambil A nih, ya udah A, jangan sampai B gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi harus kalau bahasa Sundanya harus panceg gitu ya. Oh iya, cek bener. Harus Oke, cepat dan mungkin- cepat. Yap. Cepat dan cepat. Iya nih, kayak aku mau nanya gini, mungkin kayak kedepannya kan tadi aku udah kerja sebagai sales supervisor selama 3 tahun. Nah, apakah Akang akan tetap lanjut sebagai sales supervisor atau Akang mau coba hal baru gitu Nah, Kang? penasaran juga. aja nih kepo gitu. Sebenarnya kalau kerja di dunia FMCG ya, fast moving consumer good, terus itu tuh kan banyak banget nih divisi-divisinya, terus secara jabatan hierarkinya pun banyak banget. Ya tentu saya juga nggak pengen sih terus-terusan di sales supervisor, karena kalau misalkan secara hierarki, jadi itu ada sales yang di bawah, lalu ada sales supervisor, ada area sales manager. Itu lebih tinggi lagi. Itu lebih tinggi, mungkin atasan saya. Oh iya. Nah, saya juga pasti pingin ngejar ke situ. Ya karena kan kalau misalkan kita stuck di situ-situ aja, pengetahuan kita pun Stuck juga. stuck juga kan. Secara skill juga pasti kita mandek di situ. Iya. Nah, mungkin dengan jadinya manajer, ya mungkin next target ya. Itu pasti kan ada amanah yang lebih, ada kewajiban yang lebih. Pasti secara skill pun bakal meningkat. Lebih meningkat gitu berarti Ah. pingin lebih bertingkat ya Lebih ningkatin berkembang. gitu Dia ya berkembang. Oh Karena iya. kan sejatinya manusia itu kalau misalnya stuck di situ aja bukan berkembang namanya ya. Iya Betul. benar. Iya. Secara skill dan salary. terus. Iya benar. Cuma kalau salarynya di situ Benar. aja. Benar. Ya, semakin tua harusnya semakin cuan gitu. Iya. Nah, Semakin cuan. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir lah. Terakhir gitu. Aduh. Ini nih buat Jadi. pemajers lah gitu. Pemajers. Ada gak sih Kang saran atau enggak motivasi yang Akang ingin berikan terususnya buat pemajers nih? Barangkali mereka ingin ke sales supervisor juga gitu. Gitu. Tertarik gitu Iya. boleh. Boleh kasih saran gitu para pemajers gitu. apa ya sarannya? Kalau Motivasi lah gitu. motivasi ya? Kalau saya itu orangnya sih lebih ke introvert ya. Jadi banyak yang bilang kalau introvert ini sulit berkembang, gitu kan? Ya banyak yang bilang lah dimanapun, hampir orang-orang stigmanya itu kayak gitu. Introvert mah pendiam, gitu kan? Iya. Memang pada dasarnya pendiam. Cuman kalau misalkan kita coba keluar dari zona nyaman kita, gitu kan? Kita coba asah skill kita dan mungkin sedikit flashback.
waktu di kuliah kemarin saya tuh 3 tahun di Image. Wih. 3 tahun di Dewan Image. Komisi. Sampai sampai Komisaris. komisaris tuh Komisaris. di Image. Jadi itu tuh apa sih maksudnya? Nah, saya tuh mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Gitu. Teman-teman mungkin di sini nggak di Image aja ya, bisa pun di organisasi lain, secara eksternal kampus juga bisa. Intinya mungkin sedikit dari saya, coba keluar dari zona nyaman, coba terus belajar skill-skill yang mungkin teman-teman belum pernah coba nih sebelumnya. Ya bisa dari skill ngomong di depan umum gitu kan, public speaking. Iya. Terus mungkin skill komputer. Nah, ini pun skill komputerisasi itu dibutuhin banget sama perusahaan. Iya pasti. Zaman sekarang apalagi ya. Iya. Iya, Oh, zaman teknologi sekarang udah berkembang gitu. Benar, skill komputerisasi ya, baik Excel, terus editing, Iya. video, gambar kayak gitu, itu wajib banget dibutuhin sama perusahaan. Jadi intinya tadi banyak belajar. Kayak gitu. Mungkin Jadi- itu sih motivasi sedikit dari saya. Oke. Iya. Tuh guys, buat yang Buat para para- introvert itu jangan Iya, minder jangan. gitu. Jangan minder, Ayo jangan kita minder. berkembang Jangan minder. bersama gitu ya. Pokoknya kalian harus bukan berinovasi, berkembang gitu, keluar dari zona nyaman kalian. Bener. Coba explore bakat apa sih yang ada dalam diri kalian supaya kalian juga bisa berkembang gitu ya, Kang ya. Iya. Betul banget. Nah, itu penting. Oke, iya. Mungkin udah nih Nah. kita ada di penghujung acara gitu. Udah beres lagi. Udah beres Gak aja, kerasa ya, Kang? gak kerasa Gak ya kerasa. ngobrol Setengah jam asik tuh. gitu. Aku mau ngucapin makasih banyak gitu buat Akang udah mau ngeluangin waktunya di weekend ini Iya. gitu ya. Walaupun Weekend weekend, tetap produktif Iya, gitu. produktif, tetap mau Produktif sharing-sharing banget. sama Pomagers gitu. Terus katanya Kang udah ini ada kegiatan lain ya. Kegiatan Ada lagi. kegiatan lain. gitu. Berarti emang Lagi nih. emang dedikasinya Iya. masih ada gitu ya Iya, buat buat manajemen UPI buat gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Makasih oke. banyak ya Kak. Oke, mungkin aku mau ngucapin lagi makasih kepada Kang Aditya Pratama yang udah menyediakan waktunya di tengah kesibukan. Mungkin dari Pomagers boleh nanti kalau misalnya ada kritikan atau saran dari Pomage kita pada episode ini atau Bisa buat kedepannya gitu ya. aja gitu Iya. ya, karena ini tayang di YouTube channelnya Iya. Image Yes, gitu kan. Bang. Udah punya channel YouTube. Udah. Mantap, mantap. Oke, mungkin penutupan dari terakhir dari saya Nabil. Aku Dini. See you. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next episode.